Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Weni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing memaparkan materi kaitannya dengan pencegahan COVID di lingkungan Rumah Sakit Medika Wonogiri. Kemudian saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Manajer Rumah Sakit Medika Mulia dan Kepala Instalasi dan seluruh teman-teman Rumah Sakit Medika Mulia yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di sini saya akan memaparkan tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Medika Mulia Wonogiri. Terima kasih, saya mulai. Virus corona. Virus corona yang sekarang ini sedang merebak, ini sebetulnya sudah ditemukan pertama kali pada tahun 1968. Diambil dari kata corona yang berarti menyerupai mahkota. Virus corona yang sekarang ini lagi booming adalah virus corona SARS-CoV-2 yang penyakitnya dinamakan dengan coronavirus disease 2019 atau yang terkenal dengan COVID-19. Kemudian apa gejala dari apabila kita terkena virus corona? Gejala yang pertama yang signifikan adalah demam. Kemudian batuk dan pilek, letih, lesu, kemudian sakit tenggorokan dan gangguan sesak atau sesak pernafasan. Dan sekarang ini dari beberapa penelitian, dari beberapa pengalaman yang kita lihat di media sosial, ini gejala virus corona sudah berkembang. Ada yang tidak indera penciumannya berkurang, kemudian ada lagi yang baru saja yang terbaru ini adalah delirium terutama pada usia lansia. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangan tentang corona ini. Kemudian penularannya bagaimana? Penularannya bisa melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin atau pada saat kita berbicara. Kemudian melalui kontak pribadi seperti bersentuhan atau berjabat tangan apabila dengan orang yang terkena virus corona. Kemudian menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian kita menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum kita melakukan cuci tangan. Bagaimana virus corona bisa masuk ke dalam tubuh? Virus corona masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Kemudian mata, hidung, dan mulut ini, makanya kita harus selalu memakai masker. Masker kalau di rumah sakit kita harus memakai face shield ataupun kacamata Google. Tujuannya adalah untuk melindungi supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana COVID-19 menular? COVID-19 menular melalui droplet yang tadi sudah saya jelaskan di depan, melalui percikan darah, kemudian saluran nafas, melalui kontak atau kontak erat dengan lingkungan yang tercemar virus 19. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari droplet? Yaitu dengan cara menjaga jarak minimal 1-2 meter. Droplet atau percikan di telapak tangan, gagang pintu, handphone, meja, mouse, ataupun pegangan tangga, bahkan bisa menempel pada sisi luar masker kita yang tanpa kita sadari. Jadi jangan sering-sering untuk pada saat kita memakai masker, jangan sering-sering kita untuk memegang area luar di masker kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau itu sudah terkena droplet atau percikan dari orang lain. Kemudian transmisi COVID-19 mulai mengancam sosial terkecil, yaitu keluarga. Keluarga yang kita sayangi, keluarga yang ada di dalam keluarga kita bisa saja itu menjadi sumber dari karena salah satu anggota keluarga membawa virus ke dalam keluarga. Keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyebaran COVID-19. Aktivitas warga yang dapat menyebabkan klaster keluarga menjadi masif atau berkembang adalah salah satu contohnya membiarkan anak-anak kita bersama di lingkungan perumahan atau komplek tanpa protokol kesehatan. Anak-anak bisa saja membawa karier. Jadi walaupun anak-anak, protokol kesehatan tetap harus kita terapkan di rumah. Apalagi anak-anak ini malah resiko usia yang paling rentan. Kemudian kegiatan berkumpul dengan warga, misalnya arisan, kemudian kumpulan RT, pengajian, olahraga, dan lain-lain.
kemudian melakukan liburan atau piknik, jalan-jalan bersama ke tempat publik yang ramai, apalagi ke tempat publik yang ventilasi udaranya tidak baik, misalnya di ruangan tertutup. Ini akan sangat berpotensi membawa virus. Kluster keluarga terjadi pada saat salah satu anggota keluarga terinfeksi virus, lalu menularkan ke anggota keluarga yang lain, sehingga dalam satu rumah tangga tertular COVID-19 saat berada di rumah sendiri. Nah, ini yang kita takutkan, ya. Kelihatannya di dalam rumah, tetapi ada salah satu anggota keluarga yang membawa virus ke rumah, maka seluruh anggota keluarga bisa berpotensi tertular COVID-19. Misalnya, ayah atau ibu bekerja yang di kantor, kemudian dia terinfeksi COVID-19 tanpa ada gejala, pulang ke rumah tanpa merasa dia membawa virus, akhirnya seluruh anggota keluarga tertular. Bagaimana kita mencegah kluster keluarga? Karena mencegah infeksi COVID lebih baik mencegah daripada mengobati dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kemudian selektif bersilaturahmi atau tidak berkunjung atau tidak menerima kunjungan apapun. Kemudian mengurangi kegiatan sosial. Kemudian mengubah kegiatan yang online menjadi offline dan tahan diri untuk tidak melakukan piknik atau jalan-jalan. Mencegah COVID-19 salah satunya dengan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah menjaga jarak setidaknya 2 meter atau lebih untuk menghindari kerumunan atau mencegah penularan penyakit. Mengapa social distancing itu sangat penting? Karena dapat menghambat penularan penyakit, salah satunya COVID-19. Dengan menerapkan social distancing, diharapkan jumlah yang terinfeksi tidak menjadi melonjak dalam waktu yang bersamaan. Nih, kemudian jaga jarak ini ya, sama dengan social distancing ya. Hindari untuk melakukan pertemuan berkelompok, kemudian menginap, kemudian menghindari acara keramaian, nonton-nonton di bioskop, kemudian mengunjungi mal, tempat olahraga massal, menggunakan transportasi publik, dan tidak bepergian atau melakukan traveling. Jadi yang lebih baik kita lakukan adalah olahraga cukup di rumah, kemudian berkumpul dengan keluarga di rumah, beribadah di rumah, kalau perlu bekerja bisa dari rumah, kemudian belajar dari rumah, kemudian lakukan komunikasi virtual, ya, dan hati-hati. Maka sama belanja ke pasar atau ke supermarket dan juga delivery makanan atau obat juga perlu kita waspadai. Bagaimana cara meminimalisir resiko segera cermati. Kalau memang kita perlu segera pergi ke pelayanan kesehatan. Yang harus dilakukan di rumah adalah selalu menggunakan uang masukkan ke dalam baru dibuang ke sampah. Kemudian cuci tangan dengan benar. Yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Jadi kalau yang merasa sakit di rumah harus lebih baik menghindari, jangan dekat-dekat dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian hindari memakai bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu. Kemudian cuci alat makan dengan air dan sabun sampai bersih, ya. Tetap di rumah atau hubungi tetap di rumah dan mudah untuk dihubungi, ya. Gunakan masker kalau perlu, kalau tidak perlu keluar rumah hindari.
Kemudian jaga kebersihan rumah dengan menggunakan cairan desinfektan dan hubungi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang dimaksud kurang sehat tadi apa? Yang dimaksud kurang sehat adalah demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, ataupun sesak nafas, ataupun ada keluhan yang lain seperti lemah, lesu, letih gitu tadi. Nih, perhatikan protokol kesehatan dan protokol VDG. VDG. Apa yang dimaksud dengan VDG? VDG adalah ventilasi. Jadi selama di rumah, buka jendela dan pintu agar udara segar dapat mengalir. Hindari berada di ruangan yang tertutup, khususnya dengan anggota keluarga yang rentan dan keluarga yang sering keluar rumah. Anggota yang rentan tadi siapa? Anggota yang rentan tadi yang pertama adalah balita, kemudian lansia, kemudian ibu hamil, kemudian juga keluarga yang baru sakit. Durasi. Sediakan kamar terpisah jika ada anggota keluarga yang harus bekerja di luar rumah dan kurangi interaksi dengan anggota yang rentan. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang sering keluar rumah atau keluar kota untuk bekerja, usahakan kalau di rumah juga punya kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan menghindari interaksi dengan keluarga yang rentan tadi. Jarak. Jika memungkinkan, anggota keluarga yang bekerja di luar rumah diharapkan menjaga social distancing dan gunakan masker selama di keluarga, khususnya berada di sekitar lansia, balita, dan keluarga yang Ini sejak virus corona mulai menyebar, kelompok lansia dan orang dengan penyakit menaun atau kronis menjadi kelompok yang beresiko. Penyakit kronis ini bisa jadi keluarga yang punya penyakit gula, punya penyakit jantung ataupun stroke atau lain-lain penyakit kronis, ya. Jadi pastikan orang yang di sekitar lingkungan Anda tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami keluhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tetap ya, jaga jarak, hindari bersentuhan, batasi kontak yang dekat, kemudian sering cuci tangan. Bila merasakan gejala demam, batuk kering, lelah, segera ke rumah sakit, jauhi keramaian dan selalu ikuti informasi terbaru. Ya. Jadi setiap hari, setiap saat informasi masalah COVID ini selalu terupdate. Jadi entah itu dari WHO, entah dari pemerintah, kita harus selalu mengikuti perkembangan. Sayangi keluarga Anda dengan tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan dan protokol VDG. Salah satu unsur penting dalam pencegahan penularan COVID adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan tidak hanya dengan kita cuci tangan dengan air mengalir, suk-suk-suk, udah selesai. Jadi cuci tangan itu ada langkahnya. Bagaimana yang benar? 6 langkah dengan air mengalir atau dengan dan hand rub ya. Air mengalir ini harus dengan sabun. Yang pertama, keran kita hidupkan, kemudian tuang sabun ke dalam ke telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua tangan dengan saling arah memutar. Jadi sabun diratakan. Kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah kedua ini. Terus langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan bergantian, sela-sela jari. Kemudian untuk langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi saling mengunci ini seperti contoh yang ada di gambar. Kemudian yang kelima, putar kedua jari secara bergantian. Kanan kiri bergantian. Kemudian letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Cuci tangan ini ada waktunya. Kalau kita memakai sabun antara 40 sampai 60 detik. Jadi sampai 1 menit untuk. Kemudian kalau kita memakai hand rub atau cairan yang berbasis alkohol, itu waktunya antara 20 sampai 30. Kenapa lebih pendek? Karena alkohol cepat menguap. Nih, cuci tangan pakai sabun lebih efektif karena dipercaya dan menurut penelitian juga efektif untuk membunuh bakteri dan virus. Jadi sebetulnya gampang untuk membunuh bakteri dan virus dengan
cuci tangan. 5 cuci tangan sebelum makan, setelah BAB, sebelum makan tadi ya, sebelum menyusui kalau ibu menyusui, sebelum dan setelah dari rumah sakit. Jadi cuci tangan itu tidak terbatas. Walaupun sehari kita cuci tangan 20 kali sampai 30 kali tidak masalah. Kemudian mengapa kita harus pakai masker? Masker juga salah satu unsur yang terpenting dalam pencegahan COVID. Yang pertama, karena kita harus waspada, nggih. Virus corona itu di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, orang yang sehat pun bisa membawa virus corona. Yang kedua, di luar banyak orang tanpa gejala yang memiliki potensi untuk menularkan. Ini tadi, tanpa kita tahu. Semua orang kita anggap OTG, jadi orang tanpa gejala, kita anggap mereka pembawa virus. Jadi kita tetap menjaga diri. Yang ketiga, lindungi diri, gunakan masker saat keluar rumah. Kemudian pakailah masker kain kalau di rumah sakit wajib memakai masker beda. Dan sering-sering ya, kalau di rumah juga harus tidak boleh masker kain dipakai ini satu kali keluar dicantolkan dipakai lagi, tidak boleh. Jadi harus sering dicuci dengan air sabun dan dibilas dengan air. Kemudian setelah itu jaga jarak saat berkomunikasi. Kita tidak perlu komunikasi, lebih baiknya tetap jaga jarak. Nggak harus duduk-duduk berhempetan. Kalaupun kita sudah pakai masker, dari rumah pakai masker, sampai di rumah sakit atau di tempat pekerjaan pakai masker, kita pas bicara dengan orang lain maskernya dibuka. Kurang marem lah, itu malah tanpa kita sadari, sering kita sadari. Jadi masker harus tetap terpakai. Kemudian sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Nih, ini penting juga protokol dari bepergian ataupun bekerja. Yang pertama, pada saat kita sampai di rumah, segera buka sepatu di pintu. Jangan dibawa pintu ini masuk, jangan dibawa sepatu masuk ke dalam rumah. Jadi harus dilepas dulu. Kita tidak tahu apakah sepatu kita ini juga membawa virus atau tidak. Yang kedua, semprotkan desinfektan pada barang yang akan dibawa. Kalau perlu disemprot-semprot. Kemudian buang semua benda yang tidak kita butuhkan pada tempat sampah yang tersedia. Kemudian masuk ke rumah, langsung mencuci tangan dan kaki dengan sabun. Setelah itu, buka pakaian dan rendam dalam deterjen, jangan menyentuh apapun, jangan langsung beristirahat, tetapi kita langsung mandi. Barulah selesai mandi, kita bisa menyapa keluarga. Nih, batuk, batuk salah satu unsur, salah satu gejala dari COVID. Apa itu batuk? Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh, pernafasan, dan merupakan gejala suatu penyakit. Salah satu infeksi virus corona ya. Ini penyebabnya bisa karena infeksi, alergi. Dampak dari batuk itu bisa lelah, gangguan tidur, perubahan pola hidup, nyeri, kemudian sesak suara menjadi serak dan mengganggu pernafasan kita. Ini kebiasaan batuk yang salah. Jadi batuk itu juga ada etikanya, ya. Tidak menutup mulut pada saat bersin itu tidak dibenarkan. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut dan hidung ini juga tidak dibenarkan. Kemudian membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Membuang atau meletakkan tisu yang tidak dipakai di sembarang tempat. Tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Jadi salah satu karena kita orang kesehatan ya sebaiknya kita juga memberikan contoh atau edukasi di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diterapkan di rumah, gitu ya. Nih, ini etika batuk yang benar. Nih, tadi saya katakan ya, batuk itu juga ada etikanya. Jadi kalau batuk kita harus menggunakan masker, gunakan masker yang standar seperti tadi ya. Kalau di rumah sakit wajib memakai masker bedah. Kalau kita sakit, usahakan juga memakai masker bedah walaupun di rumah. Dengan jadi ada untuk anak-anak, untuk dewasa gitu ya. Jangan sampai kita asal memakai masker, tapi karena tidak sesuai dengan speknya, jadi percuma
Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan tisu batuk. Kita memakai tisu untuk menutup. Kemudian tutup hidung dan lengan atas. Jadi di lengan atas. Kemudian buang tisu dan yang telah dalam sampah infeksius. Kalau di rumah mungkin bisa di masker kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita tali, baru kita buang ke sampah. Kemudian cuci tangan dengan benar menggunakan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Ini contoh-contoh pemberdayaan individu untuk menanggulangi COVID. Jadi kita sudah tidak bisa menghindar lagi, di mana-mana kita anggap aja kita berada di lingkungan COVID. Jadi kita harus menjaga diri kita benar-benar, saat aktivitas ini untuk peralatan kalau yang Islam ya sudah peralatan sholat kita bawa. Kemudian wajib memakai masker, ini wajib. Minum vitamin C kalau perlu. Kemudian membawa alat makan sendiri dan membawa hand sanitizer atau tisu basah. Ini. Kemudian pada saat berbelanja, ini kalau ibu-ibu usahakan pakai lengan panjang, bawa hand sanitizer, pakai sarung tangan kalau perlu, dan tetap memakai masker. Nih, kalau yang sering naik ojek bisa bawa helm sendiri, masker jangan sampai ketinggalan, kalau perlu pakai sarung tangan, baju lengan panjang, kemudian bawa hand sanitizer, dan ini Pak drivernya juga membawa desinfektan. Jadi dalam satu tas itu isinya sudah macam-macam peralatan pribadi, itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian bagaimana apabila ada salah satu keluarga kita yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah? Yang pertama adalah tetap menggunakan masker. Jangan sampai masker itu terlepas dari wajah. Kemudian buang masker ke dalam tempat sampah yang ditentukan. Nih. Kemudian manfaatkan fasilitas sosial untuk menghindari transportasi publik. Ini kemudian sering cek suhu, kemudian hindari perabotan atau memakai peralatan makan mandi yang bersama. Jadi harus disendiri. Kemudian jaga kebersihan di rumah untuk sering dibersihkan dengan cairan desinfektan. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, sering mencuci tangan dengan sabun, dan etika batuk diterapkan. Stop COVID-19 dengan menjaga jarak dan membatasi interaksi fisik. Jika kita harus keluar rumah, gunakan masker. Kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari bepergian ke tempat wisata, hindari dengan kerumunan atau keramaian. Kemudian jangan pergi keluar kota atau keluar negeri. Tidak mau ataupun kita berkunjung. Bisa bekerja atau belajar bisa dilakukan di rumah kalau memang memungkinkan. Kemudian tidak bersalaman atau berjabat tangan. Sebaiknya anak-anak berada di rumah. Kemudian tunda mudik dan jika sakit dilarang berkunjung kepada orang tua atau orang lain. Cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, kemudian membersihkan permukaan dengan desinfektan, memakai masker dan jaga jarak. Ini jaga diri keluarga dan Anda dari COVID-19 ini cuci tangan, walaupun cuci tangan 20 kali, 30 kali dalam satu hari tidak masalah. Kemudian sering lakukan aktivitas senam bila badan kita sakit, tutup mulut pada saat kita batuk ataupun bersih dengan tisu. Segera mengganti baju atau mandi sampai di rumah pada saat kita bepergian, Kemudian konsumsi makanan yang seimbang. Kalau perlu pakai suplemen vitamin, kemudian istirahat yang cukup dan di rumah saja. Hindari juga untuk mengendalikan penyakit penyerta. Jadi kalau sudah punya penyakit yang kronis tadi seperti diabetes, mellitus, hipertensi, ini juga harus dijaga. Kemudian bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah seperti meja, kursi,
gagang pintu, dan lain-lain. Ini tadi ya yang saya sebutkan, area yang harus sering didisinfeksi atau dibersihkan di rumah ya, untuk meminimalisir penyebaran COVID. Nih, telepon. Tanpa kita sadari, telepon ponsel ini mengandung berbagai virus karena sering dipegang-pegang terus, ya. Kita nggak tahu pas pegang tangan kita bersih atau enggak, jadi sering-sering didesinfeksi. Kemudian air, keran air ini kan juga sering dipegang-pegang orang lain. Itu apalagi ya? Kemudian toilet, wastafel, kemudian saklar lampu, meja-meja, pembersihan umum bisa dilakukan dengan sabun atau deterjen atau disebut cairan desinfektan. Nanti akan saya jelaskan ya untuk cairan desinfektan. Nih, apabila kita batuk, kita sakit di rumah, ada yang sakit, wajib atau malah lebih sering untuk dilakukan desinfeksi. Ini ya. Desinfeksi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kain yang dibasahi terlebih dahulu. Jadi kainnya dibasahi atau disemprot dulu dengan larutan desinfektan, baru untuk membersihkan meja. Dibalik. Jadi mejanya yang disemprot-semprot, baru ini karena kenapa? Jadi bisa saja kumannya itu terbang. Tapi kalau kita sudah kainnya yang kita lapkan, itu kan kita sudah menutup kumannya itu tadi. Nih. Ini cairan desinfektan tidak harus mahal, nggih. Jadi di rumah kita bisa membuat cairan desinfektan sendiri. Ini menurut Dr. Nahlan Shihab, ya. Campurkan 95 ml Baiklin dengan 900 ml air, nggih. Jadi Baiklin atau cairan pemutih itu ini dilarutkan menjadi 1000 ml, kemudian untuk menyemprot atau untuk membersihkan permukaan yang sering tersentuh tadi. Ya, ini ya. Kalau dalam porsi misalnya yang buat bersama-sama bareng nih, beberapa keluarga ini ya, 50 air liter dicampur dengan 2 liter Baiklin atau larutan pemutih, ini dapat digunakan, ini menjadi 5 liter ya. 51 liter ini bisa dibagi-bagi. Nih, jadi di rumah untuk sering-sering, jadi jangan hanya mengelap permukaan dengan air biasa, tetapi bisa memakai cairan ini karena desinfektan bisa membunuh virus. Salah satu agar kita terhindar dari COVID-19. Nih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga keluarga kita bisa terhindar dari COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ada, dengan menjaga keluarga, dengan PDC bisa saja, kemudian kita juga bisa meningkatkan dengan imun kita tingkatkan, ya. Saling jaga keluarga akan menghindari kita untuk terhindar dari COVID-19.